Oleh karena itu perlu ada proses inovasi dan sistem inovasi. Dan kebetulan menurut ini kita bahwa PKT akan bertugas ke arah situ. Kalau PKT akan bertugas ke arah situ, maka seluruhnya harus terintegrasi. Mereka tidak boleh melakukan sendiri-sendiri. Itulah sebabnya kenapa diputuskan juga untuk dipindahkan ke sana atau dipindahkan tempatnya supaya bisa berinteraksi. Dan kita harapkan proses inkubasi itu yang terjadi bukan hanya menyewa ruangan sebagai tenan, tetapi membangun cikal bakal perusahaan pemula berbasis teknologi atau meminta industri ikut serta di dalam Puspitek itu untuk bangun. Dan itu sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Puspitek dengan membuat bisnis innovation center di sana. Itu sekarang sudah ada Ristek yang membuat satu apalagi namanya pusat yang disebut dengan pusat innovation center, business innovation center. Itu sudah ada. Dan itu kita inginkan BPT akan mengisi. Yang selama ini kebanyakan kita inkubasi produknya orang dari luar. Kita harapkan ke depan seluruh produk-produk yang dihasilkan dari rekayasa ini itu bisa kita lakukan proses inkubasinya dan dilakukan suatu proses entrepreneur di dalam supaya kita bisa membangun suatu industri berbasis teknologi atau melakukan penguatan industri yang berbasis teknologi. Itu yang kita harapkan, sehingga PKT yang memang menurut konsepnya itu yang kita akan sepakati di dalam struktur organisasi yang akan datang itu adalah deputi sistem inovasi, bukan deputi pengkajian kebijakan lagi. Itulah konsep yang berjalan sekarang ini. Nah, jadi proses untuk pemanfaatan semua ini adalah suatu proses yang direncanakan, Pak, bukan dengan tiba-tiba, bukan dengan hanya keputusan kepala BPT, bukan. Tetapi ini adalah suatu proses yang sudah lama dan sebenarnya sudah kita sampaikan pada semua jajaran di BPT, baik di dalam rapim pleno, kemudian di dalam apalagi namanya occasion atau kejadian apalagi namanya ulang tahun BPT, kemudian pidato kepala BPT itu semua sudah disampaikan. Jadi tidak ada sama sekali bahwa apa yang kita rencanakan ini diam-diam dan memaksakan kehendak, tetapi itu semua kita rencanakan apa yang kita inginkan di dalam rangka bagaimana BPT ini membangun suatu apalagi namanya kemampuan khusus di dalam pengembangan teknologi yang berbeda dari yang lain. Kita harus berbeda dari ini, Pak. Karena kalau tidak berbeda, undang-undang tentang apalagi namanya lembaga dan kementerian itu akan keluar nanti, dan ini sudah dibahas sekarang ini, undang-undang tentang lembaga dan kementerian. Dan yang masih selalu menjadi perdebatan di sini adalah antara BPT dan DIPI karena tidak ada kekhususan. Oleh karena itu kita harus berani membuat suatu kekhususan. Dan saya kira ini semua sejalan dengan kita BPT. Dari awal kita BPT itu adalah bagaimana kita membangun industri nasional ini, melakukan transformasi teknologi industri, sehingga kita membutuhkan fasilitas. Di mana fasilitas itu kita tahu LAGG dalam rangka mendukung industri kedirgantaraan, P2TKS, Blue LUK, PTNP itu dulu memang dikembangkan itu di dalam rangka mendukung industri, Pak. Oleh karena itu kita sekarang ini membangun lebih untuk mendukung industri, walaupun sekarang kita tidak memiliki suatu industri strategis, tapi kita harapkan kalau kita punya ini maka kita akan mengajak semua industri terutama BUMN untuk masuk ke sini, memanfaatkan fasilitas ini. Itu yang kita inginkan. Tetapi kalau kita hanya pengen bekerja sama industri tapi tidak punya kemampuan, industri itu enggak mau. Apa yang dimiliki oleh BPT kecuali SDM. Tapi kalau kita sudah memiliki di sana dengan fasilitas laboratorium industri, ada pengujian, ada pengembangan, nah saya kira industri akan tertarik. Inilah yang barangkali yang kita inginkan. Kenapa kita harus ke sana? Jadi bukan berarti harus
karena ada lab yang harus diisi. Enggak, kita punya visi ke depannya seperti itu. Dan saya kira kita lihat sekarang ini beberapa kegiatan yang memang sudah mengarah pada pengembangan industri dan pelayanan di bidang teknologi. BPT saya kira jauh lebih maju. Dan waktu kita membahas tentang LPNK, Deputi Menpan mengatakan BPT tidak ada persoalan. BPT itu jelas, yang nggak jelas itu sebenarnya LIPI. Karena kenapa? LIPI lebih banyak mengeksersis yang politik itu loh, yang bikin gerak pemerintah. Jadi ini semua saya kira teman-teman sekalian, kita ya harus bisa melihat dari segi apalagi namanya positif. Walaupun memang karena saya tahu banyak yang tidak tahu hal ini, dan oleh karena itu saya siap untuk bisa berdialog. Bagaimana ke depan BPT dengan adanya lab yang besar. Tentang masalah kata-kata, pemanfaatan dan perpindahan, dipindah itu. Karena begini Pak, kalau kita mengatakan pindah, itu dengan mudahnya beberapa orang di luar atau instansi di luar mengatakan BPT pindah. Kalau BPT pindah berarti gedungnya ada di sana yang kosong gitu. Nah sekarang ini sudah ada 10 institusi Pak yang menulis surat BPT untuk minta BPT diserahkan kepada apalagi namanya ke institusi. Sampai sekarang kita tidak pernah menyerahkan gedung 1, gedung 2 BPT ke institusi lain. Enggak. Tapi kita tetap mempertahankan sebagai aset BPT. Tetapi di dalam rangka efisiensi untuk mengurangi beban maintenance, maka kita melakukan kontrak atau memberikan sebagian daripada untuk digunakan. Kontraknya itu karena instansi pemerintah, karena dari kantong kanan ke kantong kiri ya nol nilainya. Yang penting nanti mereka institusi itu bisa melakukan maintenance terhadap gedung itu, gedung sana terutama. Jadi kita tidak menyerahkan, tetapi memang di dalam undang-undang atau di peraturan Menteri Keuangan, jika aset pemerintah atau aset suatu lembaga tidak digunakan secara optimal, maka wajib hukumnya untuk diserahkan ke negara untuk dimanfaatkan. Sampai sekarang ini kita mengatakan bahwa ini masih kita perlukan dalam suatu proses sehingga kita tidak menggunakan. Tetapi untuk optimalisasi dan mengurangi maintenance ya kita memberikan beberapa institusi dengan jalan kontrak supaya mereka bisa maintenance. Khusus untuk gedung 2 itu kita tetap menggunakan bersama-sama Kementerian Riset dan Teknologi serta BPT. Jadi teman-teman sekalian jangan melihat Kementerian Riset dan Teknologi di suatu institusi lain. Kita itu ada kalau ada Kementerian Riset dan Teknologi, karena di dalam peraturan Kepres-nya atau di dalam peraturan pemerintahnya itu bahwa BPPT itu di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi. Jadi kalau tidak ada Kementerian Riset dan Teknologi mungkin BPPT nggak bisa, karena proses untuk pertanggungjawaban Presiden tetap harus lewat koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi. Jadi kita tetap satu. Kalau dulu karena kepalanya BPPT dan Menristek satu, maka kita anggap itu hanya satu kata, satu institusi. Jadi kita sama Ristek itu tetap ada dan mereka tetap akan menggunakan Ristek bersama-sama dengan kita. BPPT juga akan menggunakan kedua. Cuma memang kita akan melakukan proses perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dalam rangka efisiensi Pak. Jadi kalau sekarang ini Ristek itu menempati 56, 78, kemudian 23, 24, maka ke depan akan menggunakan lantai 17 ke atas, kemudian BPT ke bawah, BPT 16 ke bawah. Kita memanfaatkan di sini di dalam rangka
koordinasi karena kita instansi pusat dan tidak bisa meninggalkan kantor pusat. Alamat tetap di sini. Secara hukum kita di sini. Oleh karena itu, sebagian besar dari sekretariat utama dan beberapa kedeputian unit kerja itu punya tempat di sini. Tapi bukan berarti pejabat struktural eselon 2, eselon 1 harus berkantor di sini, enggak. Tetapi diberikan tempat untuk melakukan koordinasi di sini. Melakukan koordinasi. Kalau harus rapatnya di sini dengan instansi lain bisa di sini, tapi kalau bisa di sini, bisa di pusat. Jadi itu Pak. Jadi kita tidak menyerahkan. Kalau Ristek itu udah lama kita melakukan proses kontrak dengan nilai 0. Jadi tidak ada penyerahan. Tetap PPT sebagai pemilik baik 21 maupun 22. Tapi pemanfaatannya kita usahakan seoptimal mungkin supaya kita tidak terlalu berat di dalam maintenance. Bayangkan Pak, kalau maintenance itu sesuai dengan luasan tempat, kemudian jumlah orang. Kalau kita maintenance 21, 22 dan Puspitek itu akan tidak cukup anggaran. Oleh karena itu kita melakukan optimalisasi. Tetapi kepemilikan gedung itu adalah milik BPT, tidak diserahkan ke mana. Itu yang barangkali perlu kami sampaikan. Kalau ada sih mengatakan bahwa gedung BPT diserahkan, enggak. Kita akan tetap di sini. Kita akan tetap. Kecuali nanti kalau pemerintah mengatakan harus pindah secara keseluruhan, BPT sebagai lembaga pusat itu akan tetap di sini. Tetapi kegiatan kerekayasaan kita akan laksanakan di Puspitek secara keseluruhan. Jadi itu yang barangkali yang bisa saya sampaikan supaya apa yang ada di petisi saya sudah baca secara keseluruhan. Barangkali sebagian besar saya jawab. Namun demikian nanti kalau ada teman-teman yang ingin melakukan dialog, ya saya akan melakukan dialog. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih jauh nanti kita bahas secara bersama-sama dan barangkali kita pertimbangkan secara bersama-sama untuk kita kaji bagaimana proses yang diinginkan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi semuanya kita harapkan mengerti dan tahu tentang apa yang kita inginkan ke depan, sehingga teman-teman sekalian itu yang akan bekerja di sana benar-benar bekerja sesuai dengan apa yang kita harapkan di dalam nanti pengembangan BPT ke depan, baik untuk 5 tahun maupun untuk seterusnya. Jadi ini saya kira untuk yang singkatnya Pak ya, saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.